Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA, SMK dan MA di seluruh Indonesia, khusus siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa berjumpa dengan saya Mukhlis Dendros dalam rangka menyampaikan pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita di dalam menapaki kehidupan ini. Siswa-siswi sekalian, kita masih membicarakan tentang bab 4, yaitu iman kepada Rasul Allah. Kali ini dengan tema siapakah Nabi Muhammad itu? Ikuti penyampaian materi ini dengan tuntas agar kalian mengerti, paham, dan bisa menceritakan kembali dan bisa menjawab nanti segala pertanyaan yang diajukan oleh guru agama di tempat kalian masing-masing. Kita sudah kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Ya, dia Nabi terakhir. Tapi poin-poin ini diangkat dalam Al-Quran dan Hadis tentang eksistensi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi keberadaan Nabi Muhammad ke dunia ini tidak kebetulan, tapi dia merupakan Rasul yang dijanjikan oleh Allah SWT. Hal ini diungkapkan dalam kitab Taurat, ya, dalam kitab Zabur dan juga Injil. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang dirangkum oleh Allah dalam surat As-Saff, yaitu surat 61 ayat 6. Allah berfirman, wa idza qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika berkata Isa anak Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul untukmu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Membenarkan apa yang ada sebelumku, yaitu pada kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira tentang hadirnya seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Jadi Nabi Isa menyampaikan hal ini di dalam kitab Injil tentang akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad bukanlah Nabi hadir secara kebetulan, tapi Nabi yang memang telah dipersiapkan oleh Allah dan dijanjikan untuk hadir ke muka bumi ini. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah Rasul penutup dari sekian Rasul. Dari sekian Rasul yang diutus oleh Allah SWT dari Nabi Adam sampai terakhir, maka Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi penutup. Ya, tidak ada Nabi sesudahnya. La nabiyya ba'dah. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, ini tidak perlu diimani dan bahkan mungkin perlu dicurigai. Hal itu juga dalam surat As-Saff ayat 6, sebagian dikatakan tadi, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwasanya aku memberi kabar gembira, kata Nabi Isa, kepadamu dia akan datang seorang Rasul sesudahku, namanya Ahmad atau Muhammad. Jadi setelah Nabi Isa, terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Muhammad adalah untuk seluruh bangsa.
Kalau tadi Nabi Isa hanya sebatas untuk Bani Israel, dan nabi-nabi yang lain juga sebatas kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ya, kafatan linnas, yaitu seluruh dunia ini. Jadi dia bukan untuk satu bangsa, untuk bangsa Arab saja, Quraisy saja, tapi tidak, untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Artinya sosok beliau tidak beda dengan manusia lainnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Sehingga beliau merasakan letih, haus, lapar, ngantuk, ya sebagaimana manusia biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basarun mislukum. Ya Muhammad, katakan, sesungguhnya kamu itu adalah manusia biasa. Jadi sebagaimana Nabi kita yang lain. Kenapa ditekankan sekali Nabi Muhammad sebagai manusia biasa? Agar bisa dicontoh dan diteladani. Sebab kita manusia bisa mencontoh juga manusia. Tapi kalau Nabi dikirim oleh Allah SWT di muka bumi ini bukan manusia, tentu tak akan sulit untuk mencontohnya. Umpamanya Allah mengirim malaikat sebagai Nabi, tak mampu kita untuk mencontohnya. Sebab malaikat tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak punya ambisi, tidak punya keinginan. Jadi tak cocok. Atau Allah mengirim di muka bumi ini sebagai Nabi adalah jin, juga tidak cocok. Tapi manusia, mencontoh manusia, cocok sekali. Kenapa ditekankan sekali sebagai manusia biasa? Agar diperlakukan juga sebagai manusia, tidak boleh berlebihan. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi, Rasul, dia manusia biasa. Perlakukan sebagaimana manusia. Tidak boleh kita memperlakukan Nabi Muhammad sebagaimana Allah. Nabi Muhammad ya manusia, jangan diperlakukan sebagai Tuhan. Sebagaimana agama-agama yang lain, seperti ada menjadikan Nabi Uzair di zaman Yahudi, ya, bangsa Yahudi menjadikan Uzair sebagai nabi, kemudian Nasrani menjadikan Al-Masih Isa sebagai Tuhan. Begitu juga Uzair dijadikan sebagai Tuhan. Jadi perlakukan Nabi Muhammad sebagai nabi, tidak boleh lebih dari itu. Muhammad adalah makhluk Allah. Yang kelima, Muhammad adalah makhluk Allah yang juga merasakan maut atau kematian. Karena dia manusia biasa, dia juga akan mati. Dan dia mati sebagaimana manusia lainnya. Bagaimana kisah ketika Nabi Muhammad akan meninggal? Itu dia hanya dengan anaknya Fatimah. Ketika detik-detik nyawa diregang, ya, kematian akan datang, Fatimah sedih melihat Rasul. Ketika itulah sakaratul maut terjadi. Kemudian yang keenam, Muhammad adalah seorang hamba Allah yang selalu dibimbing oleh wahyu. Jadi seluruh nabi itu maksum, sebagaimana pembicaraan kita yang lalu, ya. Nah, Nabi Muhammad juga maksum, yaitu terjaga dari dosa dan maksiat. Tapi kesalahan dan keliruan yang dilakukan oleh para nabi yang itu bukan dosa ditegur oleh Allah SWT. Di antaranya Rasul ketika itu mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak kandung. Padahal Zaid itu adalah anak angkat beliau, dan beliau mencantumkan Nabi Muhammad Zaid dengan bin Muhammad. Maka Allah menegur bahwasanya Zaid itu anak angkat, bukan anak kandungmu. Yang kedua, bagaimana contoh Rasul ditegur oleh Allah, itu mengharamkan madu. Ketika Rasul minum madu di rumah Hafsah dan Rasul pergi pulang ke rumah Aisyah, kemudian tercium bau madu. Aisyah cemburu, agak marah, dan Rasul ingin menyenangkan hatinya, lalu mengatakan, kalau begitu Aisyah, aku haramkan madu ini. Dan Allah menegur dalam surat At-Tahrim, ya, ayat 1 sampai dengan 5, bahwasanya madu itu halal, tidak boleh diharamkan. Banyak lagi teguran Allah, di antaranya ketika beliau berjanji
dan orang Yahudi untuk menceritakan kisah Ashabul Kahfi, kisah Iskandar Dzulkarnain, dan juga menceritakan makna dari ar-ruh, maka Rasul mengatakan besok akan saya ceritakan tanpa mengatakan kalimat insya-Allah. Langsung ditegur oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Yang ketujuh, Muhammad itu bergelar Al-Amin. Sejak kecil dia sudah diberikan gelar Al-Amin. Dan gelar Al-Amin itu artinya percaya, dipercayai. Bayangkan, zaman jahiliyah orang tidak percaya antara satu dengan lainnya, tapi mereka mempercayai seorang remaja, seorang pemuda bernama Muhammad, dan mereka lah yang memberi nama Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu bukan Rasul memberikan, tapi adalah masyarakat. Yang kedelapan, Muhammad adalah sebagai suami dari para istri dan sebagai ayah dari sekian anaknya. Beliau memiliki istri, di antaranya Khadijah, Hafsah, Aisyah, dan sekian istri, dan juga dia punya anak, yaitu yang disayangi beliau adalah di antaranya Fatimah, kemudian Zainab, Ummi Kalsum, dan beliau juga punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim dari Maria Kiptiyah, tapi ketika masih kecil meninggal. Begitu juga beliau punya cucu, yaitu Hasan Hussein, yang terkenal, yang kelak akan menjadi pemimpin remaja di surga. Kemudian beliau adalah guru dari umat ini. Jadi kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul dan juga sebagai guru, membimbing, mengarahkan, mendidik. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 110, kuntum khair ummah, kamu adalah umat terbaik yang dihadirkan ke tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa dikatakan umat terbaik? Sebab kamu itu beramal ma'ruf, bernahi munkar, dan beriman kepada Allah. Siswa-siswi sekalian, itu tentang eksistensi atau keberadaan Nabi Muhammad SAW. Untuk kita ketahui, di samping kita pelajari dan juga kita ambil apa yang terbaik dalam perilaku Rasulullah SAW. Karena Rasul itu pernah menyatakan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Sampai Allah juga mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Bahkan kalau kalian membaca literatur, ada seorang tokoh yang bernama Mikharhat dan mencantumkan Nabi Muhammad nomor 1 dalam bukunya tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ada 100 tokoh yang berpengaruh hari ini. Nabi Muhammad letakkan nomor 1. Padahal dia seorang Nasrani. Walaupun demikian, sebenarnya Nabi Muhammad tidak bisa dideretkan dengan tokoh-tokoh manusia karena dia Rasul dan Nabi. Tidak perlu berderetkan dengan manusia. Tapi ini sebuah penghargaan dari orang yang non-Muslim tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Dukung channel dakwah dan pendidikan Mukhlis Dendros. Like, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.